Bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mendekati tahun politik 2024, netralitas aparatur sipil negara serta personil TNI dan Polri kembali menjadi sorotan publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menekankan netralitas ASN serta personil TNI Polri selama pemilu 2024 harus menjadi komitmen bersama. Sekarang ini bukan yang pertama ya. Kembali menjadi sorotan. Pasalnya, surat keputusan bersama 5 kementerian dan lembaga yang ditekan pada 2022 lalu soal netralitas ASN tidak dianggap mempan untuk membendung hasrat ASN untuk mengekspresikan sikap dan dukungannya lewat berbagai media. Bahkan ASN dilarang like, komen, dan share terhadap para peserta pemilu 2024. Lalu, bagaimana tanggapan para masyarakat? Kalau menurut saya sih untuk PNS itu seharusnya dia memang benar-benar harus netral karena dia sendiri kan bagian dari pemerintahan. Kalau saya sih setuju aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rifko Fusektin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Angkatan 2020 dengan NIM 20 50 10 10 11 11 020. Di sini dalam rangka memenuhi penugasan konversi PKM, saya akan memberikan sedikit perspektif dan edukasi hukum sesuai dengan video cuplikan sebelumnya tentang netralitas ASN di dalam pemilu 2024. Kalau kita berbicara mengenai pemilu, tentu ini merupakan salah satu instrumen pembangunan demokrasi. Tentu untuk mewujudkan pemilu yang berimplikasi kepada pembangunan demokrasi, dibutuhkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis. Tentu dalam rangka mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran dari banyak pihak ya, baik itu masyarakat, pemerintah, kemudian partai politik, dan juga paling penting adalah calon dari peserta pemilu ataupun pilkada ya, yang memang di tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara serentak begitu. Dan salah satu upaya yang ingin kita wujudkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas tentu bukan suatu perkara yang mudah. Dibutuhkan banyak upaya dan langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut ya. Di satu sisi kita juga banyak tantangan dan hambatan untuk mencapai pemilu yang berintegritas tadi. Ya, apa saja hambatannya? Salah satu hambatan yang paling kentara yaitu soal netralitas ASN di dalam pemilu, yang memang ini yang menjadi konsen dalam video ini. Kenapa ini perlu saya angkat? Karena kalau kita melihat dan kita menilik pemilu 2019, itu terjadi 999 penanganan perkara pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran ASN soal netralitas itu terjadi di tahun 2019, dan 89% dari angka 999 itu direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Artinya apa? Artinya di sini terdapat 89% ya yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Sehingga ini merupakan suatu potensi masalah yang bisa saja dan mungkin saja terjadi. Dan ini rawan terjadi di setiap kontestasi pemilihan. Tapi satu pertanyaan yang perlu kita jawab, apakah
hari ini netralitas itu menjadi satu masalah karena secara yuridis itu alpa atau kurang dalam pengaturan, maka perlu kita telaah secara bersama. Sebetulnya kalau secara yuridis terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai netralitas ASN di dalam pemilu ya. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu sudah jelas mengatur bahwa ASN itu merupakan pejabat pemerintah ya, yang bekerja di instansi pemerintah dengan salah satu asas yang menjadi patokan yaitu netralitas sesuai dengan pasal 2 yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Ketika ASN mempunyai asas netralitas, di sini dia tidak boleh terpengaruh atau berpihak pada kepentingan politik tertentu. Ini jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tidak hanya itu, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu pun itu juga mengatur soal netralitas ASN ini. Bahkan di sini juga menjelaskan bagaimana peran dari Bawaslu untuk mengawasi dan menindak apabila terjadi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Ya, selain itu, selain Undang-Undang Pemilu, juga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara spesifik lagi mengatur di dalam pasal 71-nya dijelaskan bahwa pejabat negara, kemudian pejabat aparatur sipil negara, kepala daerah, kepala desa, dan lain sebagainya, itu tidak boleh atau dilarang melakukan tindakan ataupun keputusan yang menguntungkan bakal calon tertentu selama masa kampanye. Artinya apa? Artinya di sini subjek hukum dalam pasal 71 ini salah satunya adalah pejabat ASN, pejabat aparatur sipil negara, yang mana ketika masa kampanye di dalam pemilu itu tidak boleh melakukan keputusan ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon tertentu. Ya, di sini kita sudah melihat bahwa terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai netralitas ASN. Ketika ada kewajiban untuk netral di dalam pemilu, tentu ada konsekuensi apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan. Apa konsekuensi daripada ASN yang tidak melaksanakan kewajiban dan kepatuhan terhadap netralitas ini? Itu diatur di dalam pasal 188, ya, disebutkan bahwa ASN ketika tidak mematuhi pasal netralitas, ya kan, asas netralitas, itu akan dikenakan sanksi penjara selama 6 bulan dan sekurang-kurangnya membayar maksimal denda sebanyak 6 juta, itu maksimal. Kemudian daripada itu, ketika kita melihat bahwa regulasi sudah mengatur tentang netralitas, ASN tentu harus paham apa saja yang menjadi ruang lingkup yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, ya. Apakah hanya sekedar tidak berpihak saja begitu? Apakah ada kejelasan mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN selama pemilu berlangsung begitu? Ini sebetulnya juga sudah diatur di dalam surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, ya, itu nomor 2 tahun 2022, itu mengatur larangan, ya, dari ASN. Yang pertama, dilarang untuk memasang baliho, spanduk atau alat peraga kampanye dari bakal calon tertentu. Kemudian juga
dilarang untuk kampanye di media, dilarang juga untuk membuat postingan di akun yang bisa diakses oleh publik, bahkan juga dilarang untuk nge-like ataupun komen, follow, share akun pemenangan bakal calon peserta. Di situ kita sudah mengetahui apa saja sih yang menjadi larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan ASN untuk dilakukan selama masa pemilu berlangsung begitu. Yang secara khusus pada tahapan masa kampanye. Dengan adanya hal ini, maka kita sebagai mahasiswa yang hidup di lingkup masyarakat begitu, dengan mungkin sanak famili kita ada yang ASN atau lingkungan sekitar kita ada yang ASN, untuk bisa aware atau care dengan menginformasikan kepada ASN terkait kedudukan dia di dalam pemilu itu seperti apa, dengan memberikan informasi dan edukasi terkait peran mereka yang seharusnya mereka juga paham begitu. Walaupun kadangkala salah satu virus kenapa ini terjadi karena memang ada relasi kuasa dari bakal calon tertentu kepada birokrasi ASN yang bisa saja itu memberikan ancaman ya kepada ASN apabila tidak sesuai dengan kepentingan dari bakal calon tertentu. Tapi daripada itu kita mempunyai struktur ketika terjadi keadaan tersebut, maka dari ASN harusnya dan idealnya itu memberitahukan kepada lembaga yang berwenang untuk menindak, yaitu Bawaslu, terkait apabila ada ancaman atau upaya-upaya untuk mengintervensi ASN itu sendiri begitu. Karena kalau misalkan ASN berpihak kepada bakal calon tertentu, ini tentu sangat bahaya dan sangat mengancam integritas pemilu, karena hanya bakal calon tertentu saja yang bisa menggunakan relasi kuasa pendayagunaan birokrasi ASN. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam video ini bisa memberikan edukasi kedudukan ASN sebagai bagian dari perangkat dan pelaksana layanan publik di negara, di instansi pemerintahan, itu bisa netral dan juga merawat pemilu 2024 sesuai dengan cita-cita yang diharapkan secara bersama, yaitu pemilu yang demokratis begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.